agak miris nggak sih Kang? Artinya di tengah proses di pengadilan ini harus membawa bintang ke pengadilan. Itu salah satu Iya. trik dia, trik jahat itu kan menurut saya. Perlu, Ya. kalau menurut saya tidak perlu dihadirkan. Nah, terus pada waktu sidang pertama dia tidak bawa bintang, tapi dia pergi lagi. Betul. Nah sekarang datang karena ada bintang, Iya. katanya sakit, ya kan belum lama, bintang seger kok. Ya udah, kalau menurut saya sih udahlah, nggak usah banyak bohong lah, daripada nambah dosa terus, berbohong terus ditutupi lagi dengan kebohongan. Itu udah tahu lah. Udah. Salah satu trik. Iyalah, kan banyak bohong. Sekarang gini aja, dari dibilang awal kata Pak Ecet bahwa kos-kosan yang di Bandung itu udah nyuruh tangan sama Iki, kan dia juga menyuruh, tapi kenapa sekarang menjadi dipegang? Kan berarti sekarang sertifikatnya dia yang megang. Udah itu kembalikan, kasih ke Iki, nanti gampang penetapan. Sebelum nanti ya terjadi lagi sesuatu. Jadi pengacaranya bilang bahwa masa iya penggelapan juga tidak terbukti. Kalau tidak terbukti masa iya masuk penjara, gimana sih? Ibu pengacara yang terhormat ini aneh ya. Aneh sih kalau menurut saya sih dibohongin, berarti nggak semuanya detail, ya versi dia aja, yang tahu gitu. Toh kita mah ada saksinya jelas, secara tertulis iya, secara saksinya juga iya. Tapi kan melihat akhirnya terbongkar semua, maksudnya dari Pak Ecet akhirnya speak up, dari Mas Iman juga akhirnya speak up, dari semua kebenaran akhirnya terbongkar gitu. Kita semuanya yang tadinya kasihan sama dia ternyata dianya seperti itu. Kang Suli melihatnya seperti apa? Ya itu mah udah jalan Tuhan lah, semuanya juga suatu saat kita nimbun terasi aja sedalam apapun akan tetap tercium baunya. Ya mungkin orang-orang kayak seperti Pak Ecet mungkin merasa beban dalam hidupnya karena dia saksi dalam hidupnya, dan dia tahu kalau dia diem aja mungkin ya dia juga pengen menunjukkan kebenaran lah yang sebenarnya. Tapi Kang Suli juga menjadi garda terdepan untuk anak-anak untuk menyelesaikan masalah dengan BDI ini yang akhirnya speak up, menceritakan semuanya itu. Kan banyak netizen yang bilang Kang Sule akhirnya speak up, berani ngomong, maksudnya dari selama ini kan diam aja kan gitu. Ya itu tadi, ya ini sekarang mungkin selama 6 tahun udah jalannya Tuhan, mungkin kata Tuhan tuh saya udah cukup lah mungkin ujian, ya saya harus ngomong mungkin kan gitu. Ya saya ngomong aja, artinya kalau tidak mengusik mah ya ibaratnya begini, kalau di sebelah itu tidak menggunakan media ya atau enggak komunikasi dengan Iki, mediasi secara tertutup, ya nggak bakalan kita buka semuanya. Tapi ya karena dianya seperti ini mau gimana ya, artinya gini, artinya dengan penetapan warisan itu kan harus sesuai dengan apa saja yang ditinggalkan. Kan di situ tuh tidak hanya Iki, yang akhirnya kan rentet terus dari kejadian awalnya seperti apa. Kan udah sering bilang saya juga bahwa menikahnya itu, berhubungannya itu posisi masih menikah 2017 itu. 2018 awal pergi almarhumah ya dengan dia itu. Mau bilang apa lagi, mau ngeles apa lagi, orang mendekati istri orang aja udah dosa. Ya iya, udah ya sekarang tinggal nikmati aja dosa itu. Ya maksudnya ya saya nggak ada niatan untuk, kalau ada niatan mah saya dari dulu juga gitu. Dari dulu juga ya tinggal pas kejadian penggerbegan itu tinggal saya laporin kalau saya tidak menghargai anak-anak. Kang, artinya di sini ada permainan juga nggak sih, permainan psikologis? Balik lagi tadi sebelum berjalan, permainan psikologis yang tadi dibuat supaya kakak-kakaknya nih tetap new play. Bisa jadi. Nah kenapa apa-apa itu ke Putri padahal anak yang paling gede kan Iki. Ya, berarti kan dia pemain dong kalau gitu, udah tahu lemahnya perempuan dong. Iya kan?
Ya dari cerita sahabatnya juga kan seperti itu. Jadi mau bilang mengelak apa lagi? Sekarang mah tinggal nikmatin aja hidup sekarang. Kan daripada ngurusin, kalau saya gitu ya, daripada ngurusin ahli waris. Misalkan saya menikahi janda kaya, ya misalkan janda kaya. Kan janda kaya itu juga punya anak-anak, punya keluarga. Kalau saya memilih bekerja sendiri, harga diri, daripada saya harus ngurusin, habis energi untuk ngurusin seperti ini, kan orang-orang juga bisa menilai seperti apa. Berarti kan nggak ada kerjaan dong. Bagaimana sih? Saya mah tidak ada hak untuk menghakimi. Di sini mah saya hanya menceritakan apa yang saya tahu, menceritakan kejadiannya seperti apa. Kan harus jelas, harus jelas. Kalau untuk urusan orang bilang bahwa ya udah kasih aja dan yang lain-lain, ya saya mau udah dikasih. Ya kan almarhumah juga punya anak-anak. Saya tidak menghak lah ketika almarhumah meninggal, sesuatu hal yang udah dikasih, ya sudah. Ngapain, itu hak orang lain, walaupun saya yang nyari duitnya, tapi saya udah bukan kepalang, saya udah memberikannya, ya sudah, nggak boleh mengutak-atik. Mentang almarhumahnya meninggal, ada nggak tahu ini, ambil aja lagi, nggak bisa. Itu udah ada secara tertulis bahwa itu dititipkan untuk putri, dan dia juga mengetahui itu. Jadi mau apa lagi? Ya kalau misalkan dibilang pengacaranya capek lihat kita, ya buktikan. Ya mau gimana lagi? Saya juga nggak mau, orang saya juga dikejar-kejar wartawan. Bener dong? Ya sekarang jujur-jujuran aja. Takutnya nanti ada penggiringan opini bahwa saya yang meminta untuk berbicara seperti ini. Enggak kan? Kan kalian yang datang sendiri, yang mencari sendiri. Nah sekarang banyak logika gini. Ketika dia speak up melalui Zoom bersama wartawan, ya apakah wartawan tiba-tiba ujug-ujug datang, Pak Teddy ngomong dong masalah warisan, kata wartawan. Kan nggak mungkin. Ada triggernya lah, gitu. Maksudnya apa? Nah sekarang kenapa di persidangan ditanya sama wartawan, yang ngomong pengacaranya. Kalau berani ngomong lah. Takut dibully Kak, katanya. Takut dibully. Iya, Wah, karena semenjak awal muncul di Zoom itu kan Pak Teddy sudah tidak mau muncul lagi karena banyak bulian yang diterima. ya jangan menyalahkan orang-orang. Oh ternyata takut dibully. Wah, cemen dong. Kalau takut dibully, cemen lah. Saya 3 tahun dibully, difitnah, dihujat, santai aja kalau kita tidak bersalah mas. Kenapa kita mesti takut? Kalau orang bersalah pasti takut. Kalau saya selama 3 tahun, pekerjaan hilang, saya dibully bertahun-tahun, santai aja. Kita manusia dikasih otak. Nggak ada pekerjaan ini, ada pekerjaan yang lain. Ibaratnya kan begitu. Masa baru segitu udah takut dibully? Ya kalau takut dibully, takut dihujat, ya jangan melakukan konyol. Hal yang konyol, itu resiko. Karena ya orang itu melakukan kesalahan, itu ya harus bertanggung jawab dengan kesalahannya. Berarti masyarakat awam udah pintar melihat dia speak up aja, orang udah langsung bully kan. Nggak perlu saya speak up. Nah di sini saya berbicara itu ya supaya tidak ada lagi korbannya nanti kalau udah tahu. Itu aja saya. Karena kalau kan sebagian orang baru tahu bahwa oh ternyata kejadiannya seperti ini ya, oh ternyata bukan Kang Sule ya. Banyak orang-orang yang minta maaf yang sudah menghujat sama saya. Bagi saya itu mah bukan hal yang membanggakan gitu, ya sudah sesuatu hal yang sudah terjadi. Toh saya diam juga saya memaafkan kalian kok gitu. Nggak perlu kita validasi ke orang-orang bahwa saya menyatakan sesuatu hal itu karena ada hal lain, enggak. Saya mah biar lurus saja, meluruskan semuanya gitu. Bukan untuk membersihkan nama saya, bukan. Tapi mau meluruskan historinya dia itu bagaimana gitu. Itu aja sebetulnya. Selebihnya mah ya udah.
Kang, mengikuti alurnya di pengadilan sendiri, nanti ketika ini sudah selesai apakah memang akan ada kembali untuk laporan, karena kan yang kita tahu kan memang masih ada hak-hak Iki yang masih terganjal di sana ya. Oh ya, itu udah pasti, itu udah pasti. Kalau sudah ada keputusan Bintang ditetapkan dan tidaknya, ya tetap Iki akan mempertanyakan yang sesuai tadi yang sudah kita bacakan, tetap kita akan proses secara hukum.